Setelah Orde Lama digulingkan oleh militer yang dipimpin oleh Soeharto dan mengambil alih kekuasaan Indonesia. Indonesia memasuki era yang disebut zaman Orde Baru. Apa yang terjadi setelah Orde Baru berkuasa? Apakah benar Presiden Soeharto bekerja sama dengan mafia berkelahi untuk menurunkan inflasi? Dan peristiwa apa yang menyebabkan runtuhnya Presiden Soeharto? Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Kita bertemu kembali Pak Johnson. Kali ini kita akan melanjutkan video kita yang sebelumnya. Pak Johnson, setelah Orde Lama digulingkan, lalu pemerintahan diambil alih oleh militer yang saat itu dipimpin langsung oleh Pak Harto. Setelah Orde Baru terbentuk, peristiwa apa yang terjadi? Apakah benar Pak Harto bekerja sama dengan mafia berkelahi? Apakah rakyat Indonesia bisa makmur? Dan kenapa Pak Harto bisa lengser atau peristiwa apa yang menyebabkan Orde Baru dilengserkan? Apa yang menyebabkan semuanya bisa terjadi? Dan bagaimana menurut pandangan Bapak? Sebetulnya saya kurang paham dengan kejadian dan peristiwa saat itu. Tapi, menurut apa yang dikatakan oleh Bosman Mardigu, jika kita ingin mengetahui peristiwa itu maka kita harus fokus pada awal era Orde Baru. Bosman Mardigu. Pada awal Orde Baru tidak seperti zaman Soekarno, yang terlalu miring ke arah komunis Soviet dan Tiongkok. Era Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, lebih miring atau bersekutu ke Amerika dan multilateral organisasi di belakang Amerika. Sebut saja mafia berkelahi. Dalam setahun mafia berkelahi mengambil alih kendali ekonomi Indonesia, inflasi Indonesia ternyata berhasil turun sebanyak 600%. Dan, sejak tahun 1968 sampai tahun 1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 6,5% per tahunnya. Hampir sama dengan pertumbuhan ekonomi Tiongkok sejak tahun 1979 hingga tahun 2010. Pada kebijakan Orde Baru beberapa kebijakan Soekarno dipertahankan, seperti Royal Dutch Shell yang hanya diubah namanya menjadi Permina, dan kemudian diubah lagi menjadi Pertamina. Pertamina menjadi perusahaan monopoli perminyakan Indonesia milik BUMN. Di tahun 1973, Pertamina menghasilkan sepertiga minyak Indonesia. Dan, ketika ada peristiwa pemangkasan produksi OPEC di tahun 1973, yang menyebabkan harga minyak dunia meningkat tajam, Indonesia telah diuntungkan. Dengan peristiwa itulah, kemakmuran Indonesia di masa Orde Baru dirasakan. Sangat beruntung sekali pada masa itu. Baru setahun kendali ekonomi Indonesia diambil alih mafia berkelahi, inflasi langsung turun 600%. Itu artinya, ekonomi Indonesia sudah mulai pulih. Dan baru 5 tahun Orde Baru berjalan, Indonesia bisa makmur gara-gara harga minyak naik. Tapi, di masa kemakmuran terjadi mismanajemen. Karena Orde Baru terlalu memfokuskan ke militer. Apa mungkin karena presidennya dari militer? Karena terlalu fokus ke militer, dengan membeli produk-produk Amerika, yang tentunya itu produk militer, yang akhirnya disalahgunakan oleh keluarga penguasa Orde Baru. Pertamina bahkan pernah memiliki utang 10 bilion dolar di masa Orde Baru, yang akhirnya gagal bayar. Menyalahgunakan kekuasaan sampai mengakibatkan Pertamina bangkrut. Padahal waktu itu, satu-satunya alasan Indonesia makmur karena Pertamina. Gak bahaya tah? Dan masalah yang kedua, terjadi korupsi yang menyebabkan banyak investor keluar dari Indonesia. Pada pertengahan tahun 1990-an, Presiden Soeharto dinobatkan sebagai orang paling kaya nomor 4 di dunia oleh majalah Forbes. Dengan kekayaan bersih sekitar 16 bilion dolar. Atau jika dihitung sekarang hampir mencapai 30 bilion dolar. Pertamina memiliki hutang 10 bilion dolar dan gagal bayar, sedangkan presidennya memiliki harta 16 bilion dolar. Apa mungkin itu hanya pindah buku? Secara makro, nepotisme dan korupsi telah melumpuhkan Indonesia di pertengahan dan penghujung era Orde Baru.
Di tahun 1997, ekonomi Asia mengalami krisis yang membuat Indonesia kehabisan cadangan devisa, dan akhirnya inflasi kembali melambung tinggi. Sedangkan, hutang Indonesia demikian besar ke luar negeri, dan tumbuhnya rupiah atau jatuhnya nilai rupiah dari Rp2.500 per dolar ke Rp15.000 per dolar Amerika. Puncaknya, pada 1998 kerusuhan terjadi di mana-mana untuk menggulingkan Orde Baru, dan melengsarkan Presiden Soeharto. Fantastis sekali. Awal era Orde Baru, inflasi diturunkan mafia berkelahi sebanyak 600% dalam setahun. Tapi, inflasi naik kembali sebanyak 600% di penghujung era Orde Baru, dan berganti menjadi era reformasi. Apa mungkin ada pihak yang mampu menurunkan dan menaikkan inflasi sesuai kemauannya? Itu artinya, hutang negara yang terlalu besar, ditambah korupsi dan nepotisme juga menjadi salah satu penyebab kebangkrutan Indonesia. Lalu, bagaimana dengan geopolitik era reformasi? Apakah lebih miring ke Amerika, atau lebih condong ke Tiongkok? Nanti kita akan membahas pada video yang berikutnya. Terima kasih banyak, Pak. Apapun yang terjadi pada bangsa ini, jaga keutuhan NKRI. Dan damaikan Indonesia.